Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang mengenal dengan saya? Belum Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Ikhwanul Hakim. Saya berasal dari Jakarta. Kuliah saya di Universitas Islam Jakarta. Prodi atau jurusan saya adalah agama Islam. Dan sekarang saya lagi di semester 4. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amri dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap urusan atau perkara yang penting yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah berkahnya. Daripada kita tidak mendapatkan apa-apa dari pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita juga membaca doa. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman Ilman nafa'an. amin. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, 3 ayat yang turun berkaitan dengan 3 hal lainnya, yang mana Allah tidak akan menerima hal tersebut tanpa diiringi oleh 3 hal lain yang tersebut dengan itu. Salah satunya yang pertama adalah ada di surah Al-Maidah ayat 92, yaitu wa atiiullaha wa atiiur rasul. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka siapa orang yang menaati Allah tapi tidak menaati Rasul, maka taat kepada Allah itu tidak akan diterima. Karena apa? Ini termasuk dengan rukun iman. Karena kalau rukun iman itu cacat, tidak akan diterima. Maksudnya apa? Di rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, Rasul. Nah, maka dari itu kita harus beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul. Yang kedua ada di surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus shalat wa atuz zakat. Maka dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Maka siapa orang yang tidak menunaikan zakat, salatnya tidak akan diterima. Karena ada yang mengatakan likulli syai'in zakatun wa zakatul badan as-shalah. Setiap sesuatu itu memiliki zakat, dan zakat badan adalah sholat. Maka dari itu kita berzakat, karena zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita dari hal-hal yang syubhat, maksudnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaik, yaitu bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Karena kalau tidak ada orang tua, kita bukan siapa-siapa. Bayangin, kalau kita lagi disuruh sama orang tua, kadang kita berkata
Karena di surah Al-Isra ayat 23 Allah menyatakan fala taqul lahuma uff, janganlah kalian berkata kepada mereka. Lanjutannya apa? Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak. Nah, dari surat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena orang tua. Karena Allah juga mengatakan ridallah, karena Nabi pernah mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Nah, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua? Hendaknya kita setelah sholat 5 waktu selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Karena ada kisah pada zaman Nabi, ada sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, akan tetapi tidak satu daerah dengan Nabi. Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman. Beliau orang Yaman. Kala itu, ini kisah birrul walidain ya, yang dapat kita ambil pelajaran. Uwais Al-Qarni itu mempunyai ibu yang sudah sangat tua. Begitu juga ibunya lumpuh. Nah, ketika itu ibunya bilang kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, saya ingin pergi haji. Kurang lebih kata-kata seperti itu. Uwais Al-Qarni langsung berpikir bagaimana caranya aku ini membawa orang tuaku, ibuku ke Mekah. Pada saat itu Uwais Al-Qarni membeli anak sapi. Nah, anak sapi itu digendong dari bawah sampai ke bukit. Sampai orang-orang di sana bilang, Uwais Al-Qarni itu gila, ngapain dia bolak-balik bawa sapi dari atas bukit turun bukit, atas bukit turun bukit. Sampai pada akhirnya sapi itu besar dan tetap dibawa dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Begitupun selanjutnya waktu tiba musim haji. Pada musim haji, Uwais Al-Qarni, bayangin teman-teman, dulu belum ada pesawat, belum ada teknologi secanggih zaman ini. Akan tetapi Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah untuk berhaji. Sampai Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila kalian melihat Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, mintalah istighfar kepadanya. Karena Uwais Al-Qarni itu penghuni langit, dia bukan penghuni bumi. Maksudnya apa? Oke, ada kisah lagi. Nanti setelah ini. Setelah itu, waktu Uwais Al-Qarni dan ibunya berhaji, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali belum ketemu. Nah, setelah itu, setelah musim haji selanjutnya, barulah Uwais Al-Qarni bertemu dengan, singkat cerita, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu, Uwais Al-Qarni itu memiliki penyakit yang kayak bintik-bintik gitu. Akan tetapi Allah udah sembuhkan dan disisain satu sebagai tanda untuk sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni, pada saat musim haji lagi, Uwais Al-Qarni berangkat ke Mekah dan pergi haji. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mencari rombongan orang Yaman. Saya mencari Uwais Al-Qarni. Di mana Uwais Al-Qarni? Ada, dia lagi menggembala di sana, kata orang Yamannya. Setelah ketemu, Uwais Al-Qarni belum tahu itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali langsung memberi salam kepada Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni. Loh, kalau bahasa kitanya, loh kok kalian tahu nama saya? Nah, terus Rasulullah SAW telah mengabarkan kepadaku bahwasannya ada seorang yang soleh. Ia penduduk Yaman dan ia memiliki tanda di belakang lehernya, sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali telah mengetahui tanda-tanda tersebut. Pada saat itu Uwais Al-Qarni mendoakan dan meminta istighfar kepada Allah untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Oke, mungkin itu kisahnya, sedikit kisah dari saya. Dan cara kita berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama tadi adalah sholat lima waktu dan mendoakan. Apa sih hikmah dari, bukan hikmah, apa sih nilai atau buah dari kita berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu di sini? Yang pertama, kita dapat memiliki anak. Kalau kita mempunyai anak, insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Dan yang kedua, berkah kehidupan kita. Semoga dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, selama hidup kita di dunia, Allah selalu memperlancarkan. Dan yang ketiga, Allah mempanjangkan umur kita. Maksudnya adalah memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah keberkahan di masa tua. Maksudnya apa? Tidak mempunyai kesakitan atau urusan yang sulit atau hutang piutang. Dan yang kelima, anak kita atau cucu-cucu kita akan berbakti juga kepada kita. Mungkin segini saja dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa. Dan jangan lupa sebelum kita tutup kesempatan kali ini, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.